Shalom saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami teramat percaya anugerah-Mu melimpah atas kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Kau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita seperti yang saya sebut tadi, tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pernah seseorang berkata, Pak Pendeta, kok doanya panjang banget gitu. Harus semua didoakan, harus semua disampaikan, apalagi dibacakan nama-nama orang yang sakit, belum lagi nama-nama orang yang lansia, belum lagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus dan lain-lain seperti itu. Saya bilang, kalau bukan itu lagi yang dilakukan oleh pendeta, lalu apalagi lah pekerjaan pendeta kalau bukan berdoa dan mendoakan jemaatnya kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi Pak Pendeta, kadang ada juga pendeta doanya lebih panjang daripada khotbahnya katanya. Saya senyum-senyum aja. Beberapa waktu kemudian pribadi yang bertanya tadi
datang lagi setelah beberapa minggu begitu ya. Dia datang lagi dan memang dia mengalami sesuatu penyakit di interval waktu itu. Lalu setelah dia sembuh, tentu saja belum ada warta pemberitahuan kira-kira seperti itu. Lalu namanya disebutkan di dalam doa itu. Lalu dia menjumpai lagi pendeta itu kan. Lalu dia bilang sama pendeta, sama saya, dia bilang, wah, saya sungguh diberkati sekali. Pak Pendeta menyebut namaku di dalam doamu. Saya senang sekali, saya seperti mendapat kekuatan baru. Saya merasa diberkati, saya seperti dihargai sekali karena saya didoakan gitu. Pernah mengalaminya? Ya, kita suka berada di dalam situasi itu. Ketika kita diajak berdoa, lalu doanya panjang, sepertinya ada yang gelisah. Nah, mungkin hanya sebagian kecil lah. I know itu sebagian kecil lah, bukan sebagian besar. Kita gelisah dan merasa tidak nyaman barangkali, atau ada sesuatu yang ya mungkin janji atau apa bla 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 gitu ya. Tapi sekali lagi, ketika namamu disebut, ketika namamu dibawakan di dalam doa itu, mari jujur, apa yang kita rasakan pasti sama seperti jemaat yang tadi. Dia merasa diberkati, dia merasa dihargai, dia merasa begitu diperdulikan di dalam kehidupan ini. Ketika nama kita disebut. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa juga buat setiap kita ketika orang mempercayakan bagimu untuk mendoakannya. Makanya jangan bersungut-sungut ketika orang minta, Syanulah bawa doa ya, tolonglah doakan saya gitu. Itu adalah sebuah berkat. Itu adalah sebuah anugerah. Ketika orang lain mempercayakanmu mendoakannya, ketika orang lain memberikan posisi itu di dalam kehidupanmu, mendoakanmu, didoakan, itu anugerah yang luar biasa. Dan itu sukacitanya ratusan gitu ya mungkin ya. Itu sukacitanya ribuan mungkin gitu ya. Tapi perikop kita saat ini mengatakan hal yang lebih luar biasa lagi. Menyatakan hal yang begitu. Kayaknya mungkin melebihi sukacita yang pernah kita rasakan di dalam hari-hari kehidupan kita. Apa itu? Yesusmu berdoa untukmu. Bukankah sesuatu yang luar biasa sekali? Kalau orang lain berdoa, mendoakanmu, engkau begitu diberkati, engkau merasa dianggap, engkau merasa diperdulikan. Lalu firman Tuhan pada saat ini menyatakan bahwa Yesusmu berdoa untukmu. Yesusmu peduli denganmu. Yesusmu menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan indah sekali mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-murid. Yesus mendoakan kita. Wow. Itulah kasih Yesus itu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya mengingat kita, tapi Yesus berdoa buat setiap kita orang percaya di dalam kehidupan kita. Lihatlah doa Tuhan Yesus itu. Kalau bagian yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, kita melihat Yesus berdoa secara pribadi untuknya. Tapi di bagian kedua ini, doanya diarahkan untuk murid-muridnya. Doanya diarahkan untuk kita orang percaya di dalam kehidupan kita. Sebab itu yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, begitu berbahagianya, begitu bersukacitanya orang-orang yang hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kenapa?
Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Tidak lain ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Yesus berdoa agar Allah Bapa memelihara murid-muridnya. Mari kita melihat kata memelihara di sana. Ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan Yesus begitu peduli dengan miliknya. Sebab apa? Sebab miliknya itu juga adalah milik Allah Bapa. Dan memang Tuhan Yesus tidak mau bahwa apa yang sudah dirangkai, bahwa apa yang sudah selama dia hidup di dunia ini dia lakukan menjadi sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yesus tidak mau semuanya luluh lantak, hancur sepeninggalnya. Sebab ini saat-saat terakhir Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Artinya apa? Tuhan mau, Yesus mau, Allah Bapa memelihara murid-muridnya. Allah Bapa memelihara orang-orang percaya. Mari kita melihat kenapa Tuhan Yesus begitu baik dan pengen agar Allah memelihara umat miliknya, orang percaya, murid-muridnya. Ayat 6 dan ayat yang ke-9 mengatakan bahwa murid-murid itu juga adalah milik Bapa di sorga. Maka wajarlah, maka semestinya Allah Bapa itu memelihara. Lalu yang kedua di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa pemilihan sebagai murid, pemilihan sebagai orang yang percaya itu juga berasal dari Allah Bapa. Artinya apa? Wajarlah, semestinya lah Allah memeliharakan setiap pribadi, umat percaya, orang yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, sebab mereka juga adalah berasal dari Allah. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa orang percaya itu adalah pribadi yang memiliki firman Allah. Maka sekali lagi layaklah untuk dipelihara oleh Allah Bapa. Dan ayat yang ke-10 mengatakan, sebab murid-murid itu telah mempermuliakan Allah melalui Yesus Kristus. Artinya orang percaya itu dengan imannya, dengan hidupnya mempermuliakan Yesus, yang tidak lain adalah juga mempermuliakan Allah Bapa. Lalu apa yang kelima alasan pemeliharaan itu? Pemeliharaan itu sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini bersama-sama dengan murid-murid, bersama-sama dengan orang percaya. Ayat 12 dan ayat ke-13 mengatakannya. Dan yang keenam apa itu? Kenapa orang percaya itu dipelihara oleh Allah Bapa? Sebab orang-orang percaya itu bukan berasal dari dunia ini, dan dunia ini membenci mereka. Maka Yesus mau Allah memeliharakan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab dunia ini dengan sifatnya keduniawian ini membenci orang percaya itu. Membenci orang yang dekat dengan Tuhan itu. Membenci orang penyembah Yesus di dalam kehidupannya. Lalu alasan yang ke-7, kenapa umat percaya itu harus dipelihara dan kita mengimaninya? Sebab singa, iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam umat percaya itu. Godaan, tantangan yang selalu berkeliaran di tengah-tengah dunia ini, yang mencoba untuk menghempaskan, yang mencoba untuk mempengaruhi, yang mencoba untuk meracuni keimanan orang percaya itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus membeberkannya. Tuhan Yesus mengungkapkannya kepada Allah Bapa di sorga. Peliharalah mereka, Bapa. Peliharalah mereka, Allahku, Yesus, di tengah-tengah kehidupanku. Lalu, apa doa Tuhan Yesus yang kedua dikatakan? Agar
Allah Bapa menguduskan murid-muridnya. Agar Allah Bapa itu menguduskan murid-muridnya. Apa makna pengudusan di sini? Makna pengudusan di sini tidak lain adalah menjaga dan menyucikan mereka. Menjaga dan menyucikan mereka dari yang jahat atau yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Sebab apa? Tidak dimungkinkan manusia itu, tidak dimungkinkan orang percaya itu bisa suci dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Dibutuhkan karya Allah yang mutlak di dalam kehidupan orang percaya. Lalu makna pengudusan yang kedua tidak lain adalah agar Allah Bapa memisahkan. Sekali lagi, memisahkan, mengkhususkan orang-orang percaya itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ayat 19 mengatakannya. Agar orang percaya itu, umat Allah itu dipisahkan, dikhususkan. Benar, mereka berasal dari dunia ini. Mereka ada di dalam dunia ini. Mereka ada di dalam dunia ini, tapi mereka orang percaya maksudnya tidak berasal dari dunia ini. Sebab apa? Orang percaya itu berasal dari Allah Bapa. Tempatnya memang di dunia ini, tapi dunia ini bukanlah tujuan dari orang-orang percaya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Tidak lain adalah ketika kita sudah dipelihara, ketika kita sudah dikuduskan, maka ada sebuah tanggung jawab yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa itu? Yesus mau kita menjadi utusannya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-18 bahwa kita mau orang percaya diutus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan doa Tuhan Yesus semakin menegaskan bagaimana status murid di mata Allah Bapa. Apa itu? Status mereka bukan semata-mata karena keinginan mereka sendiri, tapi mereka menjadi milik Allah. Orang percaya itu menjadi umat kepunyaan Allah. Itu semua karena firman Allah. Itu semua karena sukacita dari Allah. Itu semua karena Allah yang memilihnya. Semakin kita mengimani bahwa benar, ternyata kita percaya juga itu semua anugerah Tuhan. Kita berada menjadi pengikut Kristus, itu semua oleh karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya status kita jelas, menjadi milik Allah. Jadi bukan status di Facebook aja yang ada ya, status di Instagram atau status di mana gitu, atau status menikah atau tidak menikah, bukan itu. Tapi status kita orang percaya, engkau, kita adalah milik Allah. Maka pribadi yang merasa, maka pribadi yang mengaku milik Allah haruslah hidup di dalam situasi memahami bahwa milik Allah itu adalah utusan Allah. Milik Allah itu harus hidup kudus sesuai panggilannya. Milik Allah itu juga berarti menikmati kebahagiaan yang paling istimewa di dalam kehidupan pemeliharaan Allah. Maka saudaraku, sahabatku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut. Meski dunia ini mengobok-obok kita, jangan pernah takut meskipun Yesus itu tidak kelihatan lagi secara bentuk daging. Jangan pernah takut oleh tantangan, oleh
segala sesuatu yang mencoba meruntuhkan, yang mencoba untuk menghempaskanmu di tengah-tengah dunia ini. Sebab statusmu jelas, status kita orang percaya jelas. Kita adalah milik Allah. Dan dunia ini bukan tujuan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan mau mendoakan dunia ini. Sebab dunia ini akan hancur. Dunia ini akan luntur lantak. Dunia ini adalah sesuatu yang fana. Tapi Yesus mau mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang percaya. Sebab apa? Sekali lagi, kita adalah milik Allah. Maka saudaraku, hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah bersukacitalah. Sebab bukan hanya di dalam doa ibumu namamu disebut, tapi di dalam doa Yesus juga namamu disebut. Hal yang kedua, hiduplah di dalam pemeliharaan Allah. Dan imanilah itu, bahwa hidupmu dipelihara oleh Allah. Memungkinkan setiap kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita petik di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tetaplah menjadi utusannya dan berlakulah sebagai utusan Tuhan. Sebab seorang utusan itu membawakan, mengimplementasikan siapa yang mengutusnya. Kalau kita utusan Tuhan Yesus, maka representasikanlah apa yang Yesus mau di dalam kehidupan. Lalu apa yang keempat? Ini suka aku katakan di dalam firman dan di awal tadi. Kita bukan warga kerajaan dunia. Maka jangan menumpuk hartamu, maka jangan mengejar apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu akan sirna. Sebab itu akan luluh lantak. Dan tidak ada kekekalan di sana. Kalaupun kita harus mengumpulkan sesuatu, kalaupun kita harus menimbun sesuatu, timbunlah itu di kerajaan surga. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan hatimu, pemeliharaanmu teramat jelas, teramat nyata dalam kehidupan kami. Memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan tangan Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Engkau teramat peduli dengan kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.